10 provinsi pemeluk agama Kristen terbanyak di Indonesia. Provinsi yang memeluk agama Kristen terbanyak di Indonesia menurut informasi satu data Kementerian Agama Republik Indonesia yang ditayangkan di website kemendak.go.id. Berikut daftarnya. 1. Nusa Tenggara Timur. Pemeluk agama Kristen di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sekitar 89,9% dari total populasi, atau sebanyak 5,6 juta jiwa, terbanyak nomor 1 di Indonesia. 2. Sumatera Utara. Pemeluk agama Kristen di Provinsi Sumatera Utara adalah sekitar 30,77% dari total populasi, atau sebanyak 4,78 juta jiwa, terbanyak nomor 2 di Indonesia. 3. Kalimantan Barat. Pemeluk agama Kristen di Provinsi Kalimantan Barat adalah sekitar 33,8% dari total populasi, atau sebanyak 1,89 juta jiwa, terbanyak nomor 3 di Indonesia. 4. Sulawesi Utara. Pemeluk agama Kristen di Provinsi Sulawesi Utara adalah sekitar 67,17% dari total populasi, atau sebanyak 1,77 juta jiwa, terbanyak nomor 4 di Indonesia. 5. Papua Pegunungan. Pemeluk agama Kristen di Provinsi Papua Pegunungan adalah sekitar 98% dari total populasi, atau sebanyak 1,43 juta jiwa, terbanyak nomor 5 di Indonesia. 6. DKI Jakarta. Pemeluk agama Kristen di Provinsi DKI Jakarta adalah sekitar 12,51% dari total populasi, atau sebanyak 1,39 juta jiwa, terbanyak nomor 6 di Indonesia. 7. Jawa Barat. Pemeluk agama Kristen di Provinsi Jawa Barat adalah sekitar 2,38% dari total populasi, atau sebanyak 1,2 juta jiwa, terbanyak nomor 7 di Indonesia. 8. Papua Tengah. Pemeluk agama Kristen di Provinsi Papua Tengah adalah sekitar 87,89% dari total populasi, atau sebanyak 1,19 juta jiwa, terbanyak nomor 8 di Indonesia. 9. Jawa Timur. Pemeluk agama Kristen di Provinsi Jawa Timur adalah sekitar 2,29% dari total populasi, atau sebanyak 953.000 jiwa, terbanyak nomor 9 di Indonesia. 10. Jawa Tengah. Pemeluk agama Kristen di Provinsi Jawa Tengah adalah sekitar 2,44% dari total populasi, atau sebanyak 935.000 jiwa, terbanyak nomor 10 di Indonesia. Ya, teman-teman, itulah tadi mengenai 10 provinsi terbanyak yang memeluk agama Kristen, teman-teman. Dan tentu untuk keseluruhan di Indonesia, bahwa pemeluk agama terbesar yang bisa disebut adalah mayoritas di Indonesia adalah agama nomor 1 terbanyak dan paling banyak di Indonesia adalah agama Islam. Oke, kita lihat di sini teman-teman ya, kita beralih bagaimana dengan bagaimana perang dari Iran dan juga Israel ini. Beberapa hari yang lalu diisukan bahwa katanya PM Israel Benjamin Netanyahu ya diduga meninggal dunia atau tewas dalam serangan Iran. Nah, ternyata ya kemarin heboh lagi karena PM Israel itu Benjamin Netanyahu malah asik ngopi. Oke, ini dari tribunnews.depok teman-teman. Di sini dikatakan diserang Iran, PM Israel Benjamin Netanyahu malah asik ngopi santai. Di tengah memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah, sebuah rumor mengejutkan sempat beredar kencang di sejumlah kanal informasi Iran. Rumor tersebut menarasikan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tewas atau terluka parah akibat sebuah serangan.
Namun alih-alih panik atau merilis surat pernyataan resmi pemerintahan yang panjang dan kaku, Netanyahu justru memilih cara yang sangat tak terduga untuk membungkam hoaks tersebut. Melalui sebuah unggahan video singkat di platform media sosial pada Minggu 15 Maret 2026, pemimpin Israel itu tampil dengan gaya yang sangat kasual. Dalam rekaman tersebut, Netanyahu tampak sehat dan asik duduk rileks di sebuah kafe. Nah, kemudian saat seorang pelayan menyajikan secangkir kopi panas ke mejanya, Netanyahu merespon rumor kematiannya dengan nada ringan yang syarat akan sindiran tajam. "Saya mati karena kopi," seluruh Netanyahu sembari mengangkat cangkir kopinya. Pernyataan satire berbalut humor itu sontak viral dan menyita perhatian publik internasional. Pesan visual yang ditampilkan Netanyahu sangat jelas dan kuat. Ia menepis mentah-mentah spekulasi kematiannya tanpa harus berdebat panjang lebar. Rivalitas antara Israel dan Iran memang kerap diwarnai dengan perang informasi dan propaganda digital. Narasi mengenai kondisi fatal seorang pemimpin negara seringkali dijadikan peluru saat kasat mata untuk memicu kepanikan atau menjatuhkan moral di tengah konflik yang sedang memanas. Meski demikian, teman-teman, para pakar komunikasi politik menilai langkah Netanyahu mengunggah video ngopi santai ini sebagai strategi yang brilian. Di era gempuran media digital, pesan visual pendek berbalut humor terbukti jauh lebih efektif, mudah, viral, dan cepat diterima publik global dibandingkan rilis pers resmi. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak berwenang di Iran terkait runtuhnya rumor tersebut. Lewat satu video berdurasi beberapa detik dari meja kafe, spekulasi panas yang sempat beredar luas itu pun langsung menguap begitu saja. Nah, itu teman-teman ya mengenai perkembangan atas peperangan Iran dan juga Israel ini ya, dan tentu ini sangat peperangan kedua negara ini sangat-sangat mempengaruhi negara Indonesia, terutama ya dalam perekonomian Indonesia, karena kita tahu bahwa Indonesia ya berada ya di tengah-tengah, karena Pak Presiden Prabowo Subianto juga pernah menawarkan diri untuk menjadi mediator di sana. Nah, tentu ya kita mengharapkan kedua negara ini bisa nantinya segera ya berdamai, dan itulah yang kita inginkan, adalah perdamaian itu ya adalah indah ya, tidak ada yang menginginkan perang, tetapi semua orang menginginkan perdamaian.